Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani Apri dengan NIM M1902013. Saya mahasiswa jurusan S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Megabuana Palopo. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai psikologi industri di tempat kerja. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai psikologi industri, di mana psikologi industri adalah ilmu yang mempelajari mengenai fenomena perilaku manusia dan proses mental di tempat kerja atau lingkungan pekerjaan. Dalam psikologi industri ini saya akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu analisis dan desain pekerjaan, kemudian faktor pembentuk perilaku karyawan, dan yang terakhir yaitu gangguan psikologi karyawan. Yang pertama yaitu analisis dan desain pekerjaan. Apa sih analisis dan desain? Analisis itu bisa dibilang mengamati atau menilai, atau proses untuk mencari tahu sehingga kita bisa melakukan suatu penilaian. Jadi kita perlu menganalisis untuk melakukan penilaian sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian desain di sini yaitu rincian kerja. Desain ini melakukan rincian kerja supaya bisa melakukan perancangan sesuai dengan kerja standar operasional prosedur. Rincian kerja ini harus berdasarkan job description masing-masing. Job description itu adalah catatan yang berisi tugas dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan. Kemudian apa itu analisis pekerjaan? Analisis pekerjaan itu bagaimana kita mengamati atau mengidentifikasi suatu pekerjaan yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan melalui pendekatan-pendekatan yang telah ditetapkan. Dalam menganalisis ini ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Ada metode wawancara atau face to face secara langsung. Ada juga observasi, yaitu kayak mengamati pegawai saat bekerja atau melakukan penelitian saat karyawan tersebut melakukan suatu pekerjaan. Ada juga dengan metode angket. Angket ini memiliki daftar pertanyaan yang harus dipenuhi oleh responden. Sama halnya dengan wawancara, tapi wawancara itu lebih kepada lisan dan angket ini kepada tertulis. Kemudian ada metode menggunakan catatan karyawan, dan ada yang mengkombinasikan metode yang mengkombinasikan semua metode-metode yang ada di atas tadi. Kemudian di desain ini kalau dihubungkan dalam desain pekerjaan, yaitu rincian kerja dalam bentuk tertulis tentang apa saja yang harus dilaksanakan pegawai, bagaimana cara pelaksanaannya, bagaimana penjelasan mengenai kondisi kerja yang meliputi kayak pekerjaan, hubungan tugas, tanggung jawab, bagaimana persyaratan kerja, dan penjelasan mengenai struktur jabatan dalam organisasi. Tahap menganalisis dalam pekerjaan itu hampir sama dengan tahap menganalisis dalam Kesmas, yaitu ada assessment, ada planning, implementation, dan evaluasi. Di assessment ini yaitu menganalisis sebuah risiko atau menganalisis suatu apa yang akan dikerjakan. Kemudian dilakukan planning atau perencanaan dari apa yang akan dikerjakan tadi. Dilakukan merencanakan apa-apa yang akan diambil. Kemudian dari perencanaan tersebut kita bisa melakukan implementation atau menetapkan kayak memfokuskan pada satu masalah. Kemudian kita lihat, ditetapkan, dan dievaluasi apakah sudah
bisa terlaksana dengan baik atau tidak. Jika tidak, kita bisa melakukan mengulang kembali dengan assessment plan kembali dan implementation sampai mendapat sebuah kegiatan yang baik. Selanjutnya yaitu mengenai faktor pembentuk perilaku. Di faktor pembentuk perilaku ini ada beberapa faktor, yaitu dari faktor genetik, lingkungan, pendidikan, dan pengalaman. Faktor pembentuk perilaku ini bisa dimasukkan juga dalam bisa menyebabkan penurunan produktivitas kerja, seperti bisa dibilang dalam bentuk genetik. Genetik ini mengenai watak seseorang atau sifat yang tidak bisa hilang dari diri seseorang tersebut. Di tempat kerja juga biasanya terdapat pekerja yang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada pekerja yang keras kepala dan ada juga pekerja yang sangat fokus pada pekerjaannya. Inilah yang dapat menyebabkan menurunkan produktivitas suatu pekerjaan. Kemudian ada dari segi lingkungannya. Lingkungan di sini terdiri dari lingkungan fisik dan sosialnya, di mana produktivitas kerja seseorang dapat menurun jika kurangnya dukungan dari keluarga atau teman sejawatnya atau teman kerjanya. Oleh karena itu, perlunya pendekatan dari teman kerja, tidak melibatkan persoalan keluarga dalam pekerjaannya, supaya kita bisa mengetahui permasalahan dan kita dapat memberikan motivasi sebagaimana mestinya untuk meningkatkan suatu produk supaya dia bisa memiliki semangat kerja yang baik. Kemudian dari segi pendidikan. Di sini banyak karyawan yang memiliki pengetahuan kurang mengenai pekerjaan yang dilakukan, karena banyaknya karyawan yang hanya mengambil pekerjaan karena ada lowongan kerja dan menganggap dirinya itu bisa, padahal belum mengetahui apa-apa saja yang harus dikerjakan. Oleh karena itu banyak karyawan yang tidak memiliki semangat kerja sehingga menyebabkan penurunan pada produktivitas kerja tersebut. Kemudian dari segi pengalaman ini hampir sama dengan pendidikan. Pengalaman di sini banyak karyawan yang bekerja tidak sesuai kemampuannya. Cuman mereka hanya melihat dari peluang kerja yang ia dapat, dan jika kita bekerja tanpa adanya pengalaman terlebih dahulu atau pelatihan, maka akan menyebabkan penurunan produktivitas pada perusahaan tersebut, karena mereka bekerja tidak sesuai dengan apa yang mereka bisa, begitu. Kemudian dari perilaku ini juga perilaku juga dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap seseorang dan tindakan seseorang. Di dalam perilaku kerja itu kita harus mengetahui, atau jika kita ingin bekerja dalam suatu perusahaan, kita harus mengetahui pengalaman dari orang-orang yang sudah bekerja agar bisa mengetahui pada saat bekerja bagaimana cara kita menghadapi orang banyak, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berkomunikasi, dan kita juga harus bekerja secara profesional. Profesional di sini dimaksud yaitu bekerja sesuai dengan tugasnya dan tidak memasukkan urusan pribadi ke dalam pekerjaannya. Kita juga harus adil dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Sehingga jika kita kita bekerja secara profesional, maka akan meningkatkan produktivitas kerja kita sendiri. Kemudian juga terdapat beberapa indikator perilaku kerja. Yang pertama yaitu hubungan sosial. Hubungan sosial ini bagaimana regulasinya yang harus mendukung interaksi di lingkungan kerja.
Kemudian kejujuran di sini dalam bekerja itu kita juga harus jujur terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian ada motivasi. Motivasi di sini seperti dorongan dalam diri untuk berperilaku agar lebih produktivitas dalam bekerja. Kemudian di sini ada inisiatif atau percaya diri. Kita juga harus percaya diri dalam bekerja. Upaya ini terdapat dari diri untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kita bisa memiliki semangat kerja yang baik dan juga perilaku kerja di dalam pekerjaan itu bukan hanya perilaku kerja yang harus kita yang kita harus kasih baik, tetapi juga terdapat dari segi komunikasi kerjanya. Komunikasi kerja itu apa yang dikirimkan kepada anggota organisasi dalam suatu organisasi. Maksudnya di sini bagaimana supaya dalam lingkungan kerja itu kita harus memiliki komunikasi yang baik agar dapat meningkatkan produktivitas suatu pekerjaan. Di komunikasi yang baik di sini yang dimaksud yaitu seperti kita harus sopan atau ramah kepada teman sejawat atau kepada atasan. Bagaimana kita juga harus humor atau kayak tidak kayak pada saat kita berkomunikasi tidak kaku atau kita juga harus memiliki sikap bercanda supaya tidak menimbulkan kesan yang kayak agak kaku begitu. Kemudian kita juga harus baik dan baik pada semua orang. Kemudian komunikasi yang baik. Komunikasi di sini juga kita juga harus memiliki sikap rasa empati dan simpati kepada teman kerja atau kepada siapapun yang ada dalam suatu perusahaan tersebut. Tetapi simpati di sini berbeda dengan empati. Simpati di sini adalah kita itu hanya sekedar merasa iba, tapi kita tidak melibatkan perasaan kayak kita tidak bisa merasakan apa yang ia rasakan. Tetapi berbeda dengan empati. Empati ini kita bisa merasakan apa yang dia rasakan, sehingga kita bisa lebih kayak masuk dalam apa yang keinginan dari teman kita. Kemudian itu semuanya dari komunikasi kerja kita juga harus memiliki sehingga kita bisa memiliki semangat kerja yang menjadi keyakinan seseorang atau sekelompok. Dan yang terakhir yaitu gangguan psikologi karyawan. Di gangguan psikologi karyawan ini terdapat beberapa ciri-ciri gangguan psikologi karyawan yang dapat menyebabkan produktivitas kerja seseorang juga menurun, seperti emosi yang tidak stabil, di mana emosi yang tidak stabil ini kayak misalnya bekerja dalam suhu yang panas dan memiliki mereka tidak bisa mengendalikan apa yang ia rasakan, sehingga apapun yang kayak ia rasakan ia harus keluarkan begitu. Terus kayak yang dapat ini emosi juga ini yang sehingga mengganggu psikologi seorang karyawan tersebut. Kemudian kehilangan mood atau semangat kerja. Banyak karyawan yang tidak profesional, yaitu yang memasukkan urusan yang tidak membedakan mengenai urusan pribadi dan urusan pekerjaan. Sehingga jika urusan pribadinya terganggu atau bermasalah, pasti karyawan tersebut akan kehilangan semangat kerjanya. Kemudian di sini ada juga gangguan tidur. Gangguan tidur di sini bagaimana kayak misalnya seseorang tersebut kayak setiap malamnya itu begadang terus-menerus, sehingga pada saat ia tidak bekerja ia sulit untuk tidur.
atau mengalami insomnia. Karena ini bisa menyebabkan psikologi karyawannya juga terganggu. Kemudian selanjutnya ada sulit berkonsentrasi, sama halnya dengan yang tadi itu sulit berkonsentrasi karena banyak karyawan juga itu yang tidak profesional, di mana mereka banyak memasukkan masalah-masalah yang dari luar pekerjaan. Mereka pikir mereka kayak mereka tidak bisa menghilangkan dari pikiran mereka, jadi mereka sulit berkonsentrasi untuk bekerja, sehingga ini juga dapat menyebabkan penurunan produktivitas kerja. Dan jika kita tidak berkonsentrasi dalam pekerjaan kita juga dapat menyebabkan suatu kecelakaan kerja atau stres kerja begitu. Kemudian terdapat juga gangguan fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan dan kelelahan. Ini semua disebabkan karena biasa ada karyawan yang memiliki kelebihan waktu untuk bekerja, kayak misalnya kurangnya waktu untuk istirahat, cuman kayak gimana, terus ada tambahan lembur kayak begitu. Orang-orang tersebut semua dapat menyebabkan sakit kepala, mengalami kelelahan. Kemudian yang terakhir yaitu menarik diri dari kehidupan sosial. Banyak karyawan yang sibuk dalam pekerjaannya sehingga ia kayak menarik diri dari kehidupan sosial, seperti kayak menjauhi lingkungan sosial atau lingkungan teman di luar pekerjaannya, kayak tidak mau bergabung karena itu disebabkan karena kesibukan dalam pekerjaannya sendiri. Oleh karena itu semua gangguan ini tadi kita bisa lakukan kita bisa memberikan motivasi kepada seorang jika kita sesama teman kerja atau sebagai teman kantor, jika kita melihat teman kita ada mengalami gangguan seperti ini, kita harus memberikan motivasi yang bisa membangkitkan semangat mereka. Dan kita juga bisa mengetahui atau mendekatkan diri dengan mereka, tapi tidak langsung bertanya bilang, "Hei, kamu kenapa? Pasti kamu ada masalah." Tidak, kita kayak ikut terus, kayak ada keperluannya kita kita ikuti terus. Jika misalnya teman karyawan kita ada masalah, sebaiknya kita kayak mengajaknya untuk keluar, mengajaknya untuk refreshing begitu. Pokoknya kita harus dekat dengan mereka. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itulah tadi pemaparan materi atau penjelasan mengenai psikologi industri. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.